Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua, nikmatul iman wal Islam, kesehatan, waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikut setianya hingga hari kiamat nanti, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kajian kita adalah mengambil faidah dari surah Quraisy, surah yang ke-106 di dalam mushaf, ya, dan terdiri dari 4 ayat saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, bermanfaat di dunia, terlebih bermanfaat untuk nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka adalah bepergian pada musim dingin dan juga musim panas, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik Ka'bah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari yang namanya ketakutan. Sebagian mufassir berpendapat bahwa surah ini adalah terusan dari surah sebelumnya di dalam mushaf Al-Quran, yaitu surah Al-Fil, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini satu surah, ya. Surah Al-Fil dengan surah Quraisy itu satu surat, walaupun jumhur mufassir mengatakan ini berbeda, ya. Karena itu di mushaf kita itu ada pemisah antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tetapi keduanya ada hubungan erat antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy ini, ya. Jadi kalau kita baca secara urut, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia saja? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka
burung yang banyak yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu ya yang berasal dari tanah yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka pasukan gajah itu seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Li'ilafi Quraisy, untuk apa itu semua? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan gajah sedemikian rupa? Li'ilafi Quraisy, karena untuk kebiasaan orang-orang Quraisy, untuk menjaga kebiasaan yang baik daripada orang-orang Quraisy. Ilaf itu adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik ya. Quraisy kita tahu bahwa mereka adalah kabilah terbaik di antara kabilah-kabilah yang ada ya. Dan biasanya banyak orang yang ketika mendengar nama kaum Quraisy ya, itu banyak yang terbayang yang pertama kali adalah kejahatan mereka, kekejaman mereka ya. Padahal kalau kita lihat juga banyak ya di kabilah Quraisy itu orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang saleh ya. Para sahabat muhajirin mayoritasnya adalah dari kaum Quraisy. Khulafa ar-rasyidin bagian dari kaum Quraisy. Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juga bagian dari kaum Quraisy ini ya. Dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang terbaik di antara kabilah-kabilah yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana, Bani Kinana min waladi Ismail, dari keturunan-keturunan Ismail. Nabi Ismail punya banyak keturunan, di antara keturunannya itu Kinanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kabilah Quraisy itu dari Bani Kinana. Ya. Kinana memiliki banyak juga keturunannya, ya. Berkembang biak. Di antara mereka adalah kaum Quraisy ini. Maka mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara kaum Quraisy itu siapa yang dipilih? Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku di antara banyak dari Bani Hashim. Ya. Jadi kaum Quraisy itu adalah kaum yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hampir semua penduduk asli Mekah itu adalah keturunan Quraisy. Mereka dijuluki Quraisy itu bukan nama asli tetapi julukan, ya. Dinamakan kaum Quraisy karena mereka kaum yang bersatu padu, yang kuat, ya. Yang kuat, bahkan digambarkan oleh mufasir, ada yang mengatakan bahwa seperti ikan hiu, ya. Seperti ikan hiu, kekuatannya bisa menjungkir balikan kapal yang besar di lautan, ya. Itu gambaran untuk kaum Quraisy. Dan juga mereka adalah kaum yang dermawan, ya. Kaum yang dermawan. Mereka selalu mencari-cari orang-orang yang membutuhkan bantuan, maka mereka bantu, ya. Ini karakter yang baik daripada orang-orang Quraisy, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nas taba'un li Quraisy fi hadzal sya'n. Muslimuhum taba'un li muslihim wa kafiruhum taba'un li kafirihim." Ya, bahwa manusia itu mengikuti kaum Quraisy dalam masalah keagamaan. Muslimuhum taba'un li muslimihim. Orang-orang muslim itu mengikuti orang-orang muslim mereka. Wa kafiruhum, dan kafirnya, orang-orang kafir itu mengikuti kafirnya orang-orang Quraisy, ya.
orang muslimnya jadi panutan, orang kafirnya juga jadi panutan, ya. Diikuti oleh orang-orang kafir. Orang muslimnya diikuti orang-orang muslim, ya. Terbaik dalam kemuslimannya, terjahat dalam kekafirannya, ya. Diikuti kedua golongan ini, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kebiasaan orang-orang Quraisy ini? Ya, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang kedua, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka adalah bepergian pada musim dingin dan musim panas. Rihlah itu adalah bepergian ke tempat yang relatif jauh, ya, itu rihlah, ya. Dan rihlahnya mereka itu dalam rangka berdagang, ya, dalam rangka berdagang yang mereka lakukan dalam setahun itu 2 kali, di musim dingin dan di musim panas, ya. Di musim dingin mereka perginya ke negeri Yaman, ya, karena di Yaman cuacanya hangat, ya. Sedangkan ketika musim panas mereka pergi ke negeri Syam, ya, karena di negeri Syam cuacanya sejuk, ya. Mereka datang jauh-jauh dari Makkah, ya, baik itu menuju Yaman maupun menuju Syam, ya, itu dalam rangka mencari barang dagangan, ya, dan ini sumber rezeki mereka, ya. Mereka datang ke negeri itu mencari barang-barang, mereka beli, kemudian mereka bawa lagi ke Mekah untuk dijual lagi, ya. Sehingga ini menjadi sumber rezeki kaum Quraisy pada saat itu, ya. Bahkan ini adalah sumber rezeki yang paling utama, ya. Kalau mereka tidak pergi, maka mereka tidak punya apa-apa, ya. Tidak bisa makan, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena itu adalah sumber rezeki utama, ya. Seberapa besar, ya, karapan dagang mereka itu? Kalau kita lihat, ya, di sejarah ketika mereka membawa karapan dagang, ya, sebelum terjadinya perang Badar, ya, yang kemudian diambil oleh kaum muslimin pada saat itu, ya, dalam rangka membalas karena harta-harta kaum muslimin ketika mereka hijrah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka dicatat di dalam sejarah pada saat itu ada satu karapan itu ada 1000 unta. Kemudian ada 300 orang prajurit, ya. Kemudian nilai dikatakan, ya, oleh sebagian sejarah itu sampai ratusan miliar, ya. Jadi besar, ya, ketika mereka bepergian ke negeri Yaman, ke negeri Syam itu besar, ya. Bukan 1-2 orang, tapi memang banyak, ya. Lama mereka berjalan, kemudian mereka balik lagi, kemudian membuat pasar di kota Mekah pada saat itu, ya. Jadi memang nilainya besar, dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kaum Quraisy pada saat itu, ya. Dulu, ya, di semasa jahiliyah itu dikenal dengan yang namanya i'tifar, ya. Jadi kalau orang miskin, ya, sulit makan, bahkan untuk makan saja susah, mereka mengasingkan diri, ya, ke tempat yang jauh, mereka bikin tenda sampai mati di sana, ya, mati kelaparan, mati kehausan itu, ya. Mereka memilih seperti itu, ya, lebih baik mati dibandingkan mereka harus mengemis, meminta-minta kepada orang lain. Ini karakter kuatnya di satu sisi, ya, yang dimiliki oleh kaum Quraisy, ya. Tapi ketika, ya, pada saat itu ayahnya, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendengar ada satu keluarga yang mau berangkat, mau melakukan i'tifad atau i'tifar itu, ya, maka sedih, ya, beliau sedih, ya. Kemudian beliau pun berbicara di tengah-tengah kaum Quraisy, ya.
ini ada satu keluarga yang mau melakukan tanda kutip bunuh diri, ya, karena mereka tidak bisa lagi makan, ya. Gimana ini, ya? Maka semua sepakat, kaum Quraisy pada saat itu saling bahu membahu untuk membantu keluarga itu, ya. Bukan hanya membantu pada waktu itu saja, tetapi disitulah disepakati bahwa setiap orang-orang miskin semua dilibatkan dalam karapan dagang itu, diikutkan. Mau yang punya modal, yang tidak punya modal, yang miskin semuanya ikut, ya, pada karapan itu. Nanti hasilnya dibagi rata, ya. Yang punya modal 10, yang kerja juga 10, ya. Ini kebijaksanaan kaum Quraisy ini, kedermawanan mereka. Sehingga pada saat itu mau orang miskin, mau yang nggak punya modal, untungnya sama dapat, ya, dan dibagi rata, ya. Ini salah satu daripada keistimewaan kaum Quraisy juga, ya. Dan sebagian mufasir, ya, ada yang mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyanjung kaum Quraisy itu karena ini, ya, karena sifat dermawannya mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Rihlatash syita'i was-shaif, mereka jauh-jauh, ya, bepergian dalam rangka berdagang yang menjadi sumber rezeki mereka. Kemudian pada ayat yang ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Oleh karenanya dalam mereka beribadah hanya kepada pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan mereka makan, ya, dan juga memberikan keamanan kepada mereka. Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan falyabudu ay falyuwahiduhu bil ibadah. Hendaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka dari amukan pasukan gajah, ya. Allah berikan keamanan sehingga mereka bisa leluasa rihlatash syita'i was-shaif, bepergian kemana saja dia aman. Fal yuwahiduhu, maka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'budu, ya, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan malah Allah yang memberikan nikmat kepada mereka, yang diibadahi malah patung-patung, malah berhala-berhala, malah pohon-pohon, batu dan lain sebagainya yang diibadahi oleh mereka. Dan kita tahu bahwa orang-orang musyrikin pada saat itu mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Di saat-saat genting yang diibadahi murni hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi di saat mereka senang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang mengatakan ini yang membedakan dengan orang-orang musyrikin zaman sekarang, ya. Mau sedang darurat, mau sedang senang, tetap saja berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum musyrikin dahulu mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam kondisi darurat sekali. Pernah satu ketika di antara mereka yang lari, ya, ketika terjadi Fatu Makkah, kemudian lari, ya, pergi naik kapal laut, kemudian mereka terkena badai, ya, terkena badai, ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Akhlisu, ya, murnikan ibadah kalian, ya. Fa inna alihatakum la tuni ankum syai'a hahuna. Karena tuhan-tuhan kalian yang selama ini kalian sembah itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi pada saat ini, ya. Maka Ikrimah pada saat itu mengatakan, wallah la illam yunajjini minal bahri illal ikhlas la yunajjini fil barri gairuhu. Demi Allah, ya,
Jika di laut ini tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali apa? Kecuali ikhlas, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, berarti di darat pun tak akan ada yang bisa menyelamatkanku kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali amal ikhlas juga, ya. Karena itu beliau berjanji kalau selamat, beliau akan menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan akan masuk ke dalam Islam, ya. Dan setelah selamat, beliau pun datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum, ya. Orang-orang musyrikin di zaman dulu beriman bahwa yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menurunkan hujan juga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini itu semua, ya. Tetapi dalam masalah beribadah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diingatkan pada ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian hanya kepada Rabbul Bait. Siapa? Pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, ya, Rabbul Ka'bah. Ya, ini menunjukkan kepada kaum Quraisy bahwa Ka'bah yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah kenikmatan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Dan Ka'bah ini adalah permulaan nikmat yang akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya. Apa itu? Ketika mereka hidup di tengah-tengah Ka'bah, ya, maka kaum-kaum yang lain, bahkan negeri-negeri yang lain itu menghormati mereka. Sebab Ka'bah pada saat itu memang sakral. Sejak dari dulu yang namanya Ka'bah ini sudah sakral, ya. Sehingga orang segan kepada mereka, menghormati kepada mereka. Ya, berkah adanya Ka'bah di tengah-tengah mereka. Dan juga dengan keberkahan Ka'bah ini, wilayah mereka tidak hancur, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang pasukan gajah yang mau merobohkan Ka'bah. Kemudian dengan hancurnya pasukan gajah, ya, bahkan sebelum memasuki kota Mekah, membuat negeri-negeri yang lain, kaum-kaum yang lain itu bertambah segan, ya, dan tambah menghormati mereka, ya. Jadi ini adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya. Falyabudu, ya, maka hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan kelaparan dan juga memberikan nikmat keamanan kepada mereka dari yang namanya ketakutan-ketakutan. Ya. Ini 2 nikmat yang luar biasa sekali, ya. Nikmat makanan dan nikmat keamanan, ya. Mereka walaupun hidup di tengah-tengah tanah yang tandus, biwadin ghairi dzizar, ya. Lembah yang tidak akan bisa tumbuh di sana, ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, ya. Tetapi mereka tidak merasakan kelaparan itu, ya. Dan ini juga hasil daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, ya, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, nikmat keamanan, ya, nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya. Sehingga mereka perjalanan jauh dari Mekah ke Yaman, ke Syam aman, ya, tidak ada yang mengganggu, ya, tidak ada yang mengganggu, ya.
Padahal di sekitaran mereka, kalau kabilah-kabilah yang lain yang lewat, yang jalan, itu yang namanya perampokan, begal dan lain sebagainya banyak terjadi. Tetapi ketika kaum Quraisy lewat, itu aman mereka. Ya, mereka aman. Kenapa? Karena sejarah pertumpahan tragedi pasukan gajah sudah menyebar di mana-mana. Ya, jadi nggak ada satupun yang berani mengganggu kaum Quraisy. Ya, kenapa? Kalau mereka mengganggu kaum Quraisy, jangan-jangan mengalami hal yang sama nih. Seperti halnya yang terjadi kepada pasukan bergajah. Pasukan bergajah yang begitu kuat saja hancur. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Maka ketika kaum Quraisy lewat dengan karapan yang banyak, nggak ada yang namanya perampokan, pembegalan, dulu nggak ada itu. Ya, aman mereka. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhaffafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat bahwa kami menjadikan tanah haram, yaitu Makkah, itu aman saat manusia di sekeliling mereka terancam dirampok, bahkan diperangi. Ya, jadi kalau yang lain ketakutan, tapi kaum Quraisy diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kaum Quraisy. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak karunia kepada kita. Nikmat yang besar kepada kita, makanan, minuman, keamanan, ya, dan rezeki-rezeki yang lainnya. Ya, karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk syukur yang terbesar adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukannya. Dan Allah banyak, ya, memberikan gambaran kenikmatan-kenikmatan, kemudian Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingatkan bahwa Allah punya jasa yang banyak sekali, ya, telah memberikan segalanya. Ya, jangan sampai Allah yang memberikan malah kita berterima kasihnya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang menciptakan kita, yang diibadahi malah selain Allah. Allah yang memberikan rezeki, terima kasihnya malah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, ya, dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, sehingga kalian bisa dengan tenang menjelajahi bumi ini. Dan bumi sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Zalula, bumi sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi rata, bisa dibuat tinggal, bisa berjalan dengan leluasa, ya, bisa mengais rezeki di bumi itu, ya. Wasama abina, juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat langit sebagai atap-atap kalian, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah memberikan air, ya, yang diturunkan dari langit, yang dengan air itu fa akhraja bihi minas samarat, ya, buah-buahan, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya, muncul, ya, dengan sebab air hujan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Itu semua apa? Rizqan lakum, ya, rizki buat kalian. Makan silahkan, minum silahkan, ya, yang baik-baik, yang halal semua silahkan diambil sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Tapi ingat, ya, kalian harus bersyukur, ya. Syukurnya apa? Jangan sampai kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian menyembah batu,
jangan sampai kalian menyembah pohon, jangan sampai kalian menyembah benda-benda dan lain sebagainya. Jangan, ya. Kenapa? Yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa antum ta'lamun, dan itu kalian pun tahu, ya, bahwa yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ini saja yang bisa kita bahas, ya, dari kandungan dari surah Quraisy ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, baik bermanfaat di dunia, terlebih bermanfaat di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.